Selamat pagi. Halo adik-adik. Sudah mandi belum? Kakak yakin pasti sudah mandi ya. Semuanya sudah rapi, sudah siap untuk mengikuti IHMPA. Tapi sebelumnya silakan adik-adik saat teduh dulu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan bergerak, kita akan pujikan Aku Bersukacita sambil senyum ya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mengikuti ibadah IHMPA ya Tuhan. Tuhan persiapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan pujian selanjutnya, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kakak aja untuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan bermazmur dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan pujikan Sabdamu Abadi. Biasa buat kami. Saatnya hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang sudah dipersiapkan oleh para kakak layan kami. Berkati kami Tuhan, berkati telinga kami agar kami boleh mendengarkannya dengan baik, dan kiranya hikmat Tuhan ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini 27 September 2020. Kita ketemu lagi dengan Kak Morisa. 2 minggu lalu kita belajar tentang Amsal. Sekarang pun kita masih belajar tentang kitab Amsal. Tapi
Sebelumnya, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa beraktivitas, kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami, bahkan saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Mampukan kami, baik kami yang menyampaikan firman maupun adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita belajar kembali dari kitab Amsal. Hanya satu ayat dari Amsal pasal 23 ayat 12. Kakak baca, adik-adik buka Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi di sini kita harus memperhatikan. Pertama, memperhatikan. Yang kedua, melakukan didikan serta nasihat. Nah, kakak akan mengulang sedikit pelajaran 2 minggu yang lalu, yaitu sama-sama dari kitab Amsal. Kalau 2 minggu yang lalu itu kita ambil dari kitab Amsal pasal 1, sekarang Amsal pasal 23, tapi pada intinya sama tentang bagaimana mendidik anak-anak, mendidik orang muda. Kitab Amsal itu berisi kumpulan ucapan ringkas dan nasihat perilaku yang banyak mendidik untuk orang-orang muda. Apa saja ya isinya dalam kitab Amsal? Yang 2 minggu lalu kakak sampaikan itu ada kata-kata hikmat. Kata-kata berhikmat, kata-kata untuk menjadi orang yang baik, kata-kata untuk melakukan yang benar, berkata yang benar, berkata yang membangun, bukan menjatuhkan atau membuat orang lain berdosa. Itu kata-kata hikmat. Ada nasihat, tapi bukan hanya untuk orang muda, orang tua, pemuda, anak-anak. Yang kakak sampaikan kalau untuk semua orang agar kita tidak berbuat jahat. Untuk orang tua agar orang tua dapat mendidik anaknya dengan benar. Itu nasihat untuk orang tua, orang muda, anak-anak. Sehingga kita dapat menghormati dan menaati Tuhan dan orang tua kita. Dan kita pun diberkati oleh Tuhan. Itu tentang kitab Amsal. Jadi kalau 2 minggu lalu kita belajar untuk tahan terhadap godaan, rayuan atau bujukan, sekarang kita belajar bagaimana harus memperhatikan. Pertama tadi kakak sampaikan memperhatikan. Kedua, melakukan didikan. Maksudnya gimana ya? Coba kalau adik-adik bayangkan, kita pada saat naik motor gak pakai helm, semau-maunya, belok sana, belok sini, gak pakai lampu sein. Orang yang di belakang kita bingung, akhirnya terjadi kecelakaan, kebut-kebutan. Nah, perhatikan dan melakukan. Kalau kita sudah diajarkan hal yang baik, diajarkan taat dan patuh peraturan, ya kita harus melakukan. Kedua, apabila kita nggak nurut, nggak patuh aturan, sudah dibilangin baik-baik, masih semau-maunya. Pas di jalan kita enak-enak makan pisang, gak ada tempat sampah atau males nyari tempat sampah, kita buang sembarangan. Ada orang lewat, orangnya gak tahu kalau kita barusan buang sampah, buang kulit pisang. Akhirnya jatuh, kan kasihan orang lain jadi celaka. Atau gambar yang satu nih, ibu-ibu buang sampah di sungai. Padahal buang sampah itu di tong sampah. Buang sampah 1 orang, 2 orang, 5 orang, 100 orang. Akhirnya sungainya jadi mampet, airnya tidak bisa ngalir. Waktu hujan deras jadi banjir. Kita malah nyalahin pemerintah. Pemerintah ngapain aja sih? Ini kok sampah berantakan jadi banjir. Padahal yang buang bukan pemerintah, yang buang kita semua. Sedikit, lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi mampet. Nah, orang tua itu wajib mendidik
anak-anak mereka. Seorang ibu, orang ayah, opa, oma, itu pasti akan mendidik, akan membimbing, akan mengajar dan melindungi anaknya. Walaupun sibuk sekali, tapi kadang-kadang orang tua masih sempat juga tetap mengajar anak-anaknya belajar. Orang tua masih sempat untuk mencuci pakaian, membersihkan rumah, bahkan menasehati anaknya walaupun anaknya bandel, maunya mukul. Tapi ya sabar. Kadang mama papa gitu. Ya walaupun kadang-kadang mereka marah. Tapi itulah tugas orang tua karena mereka harus mendidik, membimbing, dan mengajar serta melindungi anak-anaknya. Nah, dalam kitab Amsal itu memang mendorong orang tua tegas, harus mendidik, itu tugas orang tua. Amsal pasal 1, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita nggak melakukan hikmat dan didikan berarti kita sama dengan orang bodoh. Amsal pasal 1 ayat 8. Nanti adik-adik bisa buka lagi ya. Kakak bacakan dulu. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amsal pasal 3 ayat 11. Hai anakku, jangan engkau melupakan didikan Tuhan. Amsal pasal 6. Banyak di Amsal-Amsal itu hai anakku, Amsal pasal 6 tuh. Peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bolak-balik diingetin kita harus mendengar didikan dan jangan menyia-nyiakan. Jadi jelas disampaikan. Pertama, memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan guru, orang tua, apa yang disampaikan pendeta, kakak layan, memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan apa yang disampaikan mereka semua. Yang kedua, menaati, sudah memperhatikan kita taat kepada apa yang diajarkan dan disampaikan. Ketiga, melakukan. Kalau kita sudah tahu mana yang baik dan yang benar, ya kita lakukan. Dan dengan sukacita, jangan melakukannya dengan gerundel atau marah-marah. Kembali ke Amsal pasal 23, arahkanlah. Kita harus mengarahkan, jangan seperti orang bodoh, pura-pura tidak tahu. Cerita nih, ada sebuah cerita di sebuah hutan, ada orang bodoh. Namanya Doni lah contohnya, bersama teman-temannya. Karena ia asik main sendiri, ia tidak peduli dan ia tersesat. Sudah nggak bisa baca, tersesat. Sebelumnya padahal temannya sudah bilang, Don, kalau tersesat nanti ngikutin jalan setapak dan aku ngasih tanda-tanda. Nah, karena Doninya nggak peduli, ia akhirnya tersesat di hutan selama beberapa hari. Demikian pula kita, kadang-kadang kita nggak mendengarkan nasihat, didikan dari orang tua dan guru, suruh belajar malah main, suruh istirahat malah main juga, disuruh jaga kebersihan. Kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, nggak dengar dan nggak melakukan juga. Akhirnya sakit. Gak mau belajar, akhirnya nilainya jelek. Gak mau istirahat, akhirnya sakit, kecapean. Nah, itulah yang sering kita lakukan. Jadi, kalau kita tahu berbuat baik, tahu apa yang harus kita lakukan, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan benar, belajar dengan baik, berkata yang baik, ya kita harus melakukannya. Ya, terakhir, sebelum kita akhiri firman Tuhan, ingat, janganlah iri kepada orang jahat, jangan berteman kepada orang yang gak benar, orang-orang jahat, jangan melakukan yang gak benar, tapi kita harus mendengarkan didikan, karena masa depan yang baik pada orang yang takut akan Tuhan, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dari Amsal pasal 24 ayat 1. Ya, itu firman Tuhan pembelajaran kita hari ini. Memperhatikan dan melakukan didikan. Ingat,
Kita tidak boleh bosan melakukan yang baik, memperhatikan apa yang orang tua sampaikan. Mesti kadang-kadang kita marah-marah kalau orang tua ngasih tahu, mama, papa, mesti. Nah, itu tidak boleh. Memperhatikan, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk kami mau melakukan firman-Mu dengan baik, dengan sukacita, dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana firman-Nya? Kakak yakin dan percaya firman Tuhan hari ini kembali menguatkan kita, kembali mengingatkan kita untuk kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Mari kita respon firman Tuhan, kita akan pujikan tiap orang yang mendengar. Kita persiapkan hati kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami akan berdoa syafaat. Tuhan berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan yang baik, berkati usaha dan pekerjaannya. Tuhan juga memberkati kami sebagai anak-anak. Ajarkanlah kami Tuhan untuk senantiasa takut dan cinta kepada Tuhan dan senantiasa taat kepada mama papa kami. Di tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan, kuatkanlah hati kami. Tuhan juga memberikan kesabaran buat kami agar semuanya kami boleh menghadapinya dengan berjalan bersama Tuhan. Kami tidak takut Tuhan karena kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang luar biasa baik buat kami. Engkau kiranya memberikan kesehatan yang baik buat kami Tuhan, agar kami dapat menjalankan seluruh aktivitas kami. Berkati para kakak layan kami, berkati para pendeta kami yang senantiasa memberitakan firman Tuhan untuk kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan ya uang persembahannya? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akan memberi persembahan. Kita akan pujikan Aku Suka Membagi. Berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas persembahan yang telah adik-adik kumpulkan ya Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberikan, Tuhan berkati mama papa
agar diberikan berkat yang melebihi dari apa yang mereka berikan kepada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pesannya Kak Kenda untuk tetap taat terhadap protokol kesehatan. Tetap jaga jarak, tetap makan sehat, jangan jajan ya. Supaya apa? Supaya imun dalam tubuh kita menjadi kuat sehingga virus-virus bisa hilang. Oke? Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujikan Tuhan Allah beserta engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami sudah mengikuti ibadah Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati sekolah kami, Engkau berkati pekerjaan mama papa kami, Engkau berikan kesehatan buat kami. Dan tentunya Tuhan, kekuatan yang daripadamu untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan saat teduh. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.